Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Maulani dengan NPM 212151109, kelas 1C Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10 beserta sedikit penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makifina fihi abada wa yunziral ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fal'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Surat Al-Kahfi berarti gua, terdiri dari 110 ayat dan merupakan surat ke-18 yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi juga diturunkan di kota Mekah sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Ada 4 pokok bahasan yang dimuat dalam Quran surat Al-Kahfi ini. Yang pertama mengenai keimanan, tentunya tentang kekuasaan Allah. Yang kedua hukum-hukum, salah satunya yaitu larangan untuk membangun tempat ibadah di atas kubur. Yang ketiga kisah-kisah memuat tentang cerita Nabi Musa, Nabi Zulkarnain, Nabi Khidir, serta Ya'juj dan Ma'juj. Keempat, beberapa pelajaran penting lainnya seperti menguatkan keimanan kita kepada Allah, memperbaiki ibadah kita dengan ikhlas kepada Allah. Surat Al-Kahfi juga menceritakan tentang 7 pemuda yang lebih dikenal dengan sebutan Ashabul Kahfi, di mana pada waktu itu ke-7 pemuda ini berjuang untuk meloloskan dirinya dari sebuah gua guna menghindari serangan dari Raja Kianus yang sangat kejam. Sebab nuzul surat Al-Kahfi yaitu orang-orang musyrikin yang datang menemui para pendeta yang mempunyai keinginan untuk membatalkan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara bekerja sama dengan para pendeta Yahudi. Kaum Quraisy memerintahkan 2 orang pemuda yang bernama Uqbah bin Mu'id dan Anadar bin Al-Hairs untuk menemui Nabi dan menyelidiki tentang kenabian Nabi. Setelah itu mereka berdua pergi untuk menemui Nabi, dan sesampainya bertemu dengan Nabi, kedua pemuda itu bertanya mengenai 3 hal. Yang pertama tentang pemuda zaman dahulu yang musyafir, yang kedua tentang pengembara yang telah sampai di
masyrik dan maghrib. Dan yang ketiga, bertanya tentang apa itu ruh. Nabi pun menjawab, besok pasti aku akan menjawab tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu. Kemudian, kedua pemuda itu pergi dan Nabi pun menunggu wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Namun, wahyu yang ditunggu oleh Nabi itu tak kunjung datang, sehingga Nabi menjadi sedih dan bingung bagaimana Nabi menjawab pertanyaan dari kedua pemuda itu. Tidak lama dari situ, datanglah malaikat Jibril dengan membawa wahyu untuk Nabi. Yang pertama, Quran Surat Al-Kahfi ayat 6 tentang teguran atas kemurungan Nabi. Yang kedua, Al-Kahfi ayat 9-26 tentang pemuda Al-Kahfi. Yang ketiga, Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101 tentang seorang pengembara. Dan yang keempat, Quran Surat Al-Isra ayat 85 tentang ruh. Kemudian, Nabi menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan wahyu yang telah diterimanya. Ada beberapa keutamaan jika kita membaca surat Al-Kahfi. Yang pertama, akan dipancarkan cahaya di hari kiamat. Sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ad-Darimi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara dirinya hingga Baitul Atiq. Yang kedua, mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah. Sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara 2 Jumat. Yang ketiga, akan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Umar, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancarkan cahaya dari bawah kaki sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak di hari kiamat, serta diampuni dosanya antara 2 Jumat. Yang keempat, akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, barang siapa yang hafal 10 ayat permulaan dari surat Al-Kahfi, maka akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.